Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas lanjutan dari video sejarah part 1. Dan ini adalah part 2-nya. Dan yang pertama ini aku bahas tentang lanjutannya ya. Kali kemarin kan ada Sumpah Pemuda. Lalu selanjutnya itu ada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi latar belakang peristiwanya itu, Jepang itu menyerang pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Kemudian Jepang menduduki wilayah Asia Pasifik. Belanda di Indonesia itu menyerah pada Jepang pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati. Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia itu. Jadi Jepang itu kayak mengiming-iming gitu agar Indonesia itu merdeka dan dibebaskan dari Belanda gitu. Dan kan ada yang namanya Jepang Jaya Asia, jadi kayak mengiming-iming menarik simpati rakyat Indonesia supaya berpihak pada Jepang, padahal maksud dan tujuannya untuk menjajah Indonesia itu sendiri. Oke, dan setelah kejadian itu ada dampak-dampaknya. Ada dampak politik, yaitu terjadi peralihan kekuasaan Belanda ke Jepang. Jadi nggak malah berakhir penderitaannya dari penjajahan Belanda itu menjadi penjajahan Jepang. Lalu boleh dikumandangkannya lagu Indonesia Raya dan dikibarkannya bendera Indonesia, yaitu sangsaka merah putih, dan tokoh nasional itu dirangkul Jepang ke dunia politik untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Lalu, pada akhir kekuasaan Jepang lebih melunak dengan membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi karena Jepang itu didesak oleh Indonesia sendiri karena sudah berjanji, jadi pada akhirnya membentuklah BPUPKI dan PPKI. Dan untuk dampak dari ekonomi, itu rakyat semakin miskin dan menderita dengan dijadikan romusa. Jadi nggak makin terhindar dari penjajahan, malah dijajah lebih parah lagi gitu ya. Lalu kegiatan ekonomi difokuskan untuk mendukung perang Jepang, dan banyak jalur kereta dipindah ke Thailand untuk keperluan perang sehingga menghambat distribusi hasil industri dan digunakannya mata uang Jepang tuh. Lalu untuk dari sosialnya itu dampak sosial yaitu berupa adopsi sistem RT RW dari Jepang. Jadi kenapa di Indonesia itu ada RT dan RW itu dari Jepang ya, adopsi dari sistem dari Jepang. Lalu banyak pemuda bergabung ke relawan perang Jepang. Itu untuk sosialnya. Untuk budaya itu yang pertama digunakannya huruf Jepang, diberlakukannya upacara seikere yaitu hormat pada matahari, dan banyak dibangun pusat kebudayaan Jepang untuk propaganda. Itu adalah dampak-dampaknya ya. Selanjutnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi di peristiwa ini ada latar belakang peristiwa. Latar belakang peristiwanya itu yang pertama pada tahun 1944, Jepang itu mengalami kekalahan di Kepulauan Pasifik dengan jatuhnya Pulau Saipan. Lalu Jepang itu yang pertama. Lalu yang kedua, Jepang itu terdesak dan membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Atau beberapa kalangan itu menilainya itu hanya untuk menarik simpati saja pada awalnya. Lalu selanjutnya tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat, dan disusul 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki.
Lalu tanggal 14 Agustus itu 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi kan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia yang tadinya merupakan daerah jajahan Jepang. Jadi itu merupakan waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan untuk proklamasi kemerdekaan sendiri ada peristiwa-peristiwa di dalamnya gitu ya. Ada BPUPKI, peristiwa Rengas Dengklok, dan ada proklamasi, dan juga ada PPKI. Dan untuk BPUPKI itu sudah aku bahas di video yang sebelumnya tentang BPUPKI dan PPKI. Jadi ini aku bahas tidak keseluruhan, hanya intinya aja ya. Jadi BPUPKI itu kan bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Lalu sidang pertama itu membahas dasar negara. Dan dasar negara terbentuk melalui Panitia 9 dengan nama Piagam Jakarta. Dan terjadi beberapa perubahan dalam Piagam Jakarta. Jadi kalau kalian udah nonton videoku yang sebelumnya, itu ada berbagai macam Pancasila ya yang telah dirumuskan dari Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan juga ada dari Piagam Jakarta itu ya. Dan detailnya bisa kalian lihat di video yang sebelumnya. Dan untuk sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang. Lalu ada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu kekosongan kekuasaan menjadikan para tokoh nasional itu bingung karena tidak ada kepastian dari Jepang. Lalu tokoh pemuda itu ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi peran pemuda dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan ini juga sangat penting sekali ya. Dan tokoh tua itu ingin menunggu Jepang dan bertindak lebih hati-hati. Jadi pemudanya itu lebih berani dan memikirkan proklamasi kemerdekaan, sedangkan tokoh tua itu menunggu Jepang dan bertindak hati-hati gitu. Jadi terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ini. Dan untuk tanggal 16 Agustus 1945 itu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dibawa tokoh pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan Rengas Dengklok dipilih karena terdapat pasukan peta yang dapat mengamankan para tokoh tuh. Dan terjadilah peristiwa proklamasi tanggal 16 Agustus 1945. Pada malam harinya para tokoh termasuk Insinyur Soekarno menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda atau Perwira Angkatan Laut Jepang ya. Dan proklamasi akan dilaksanakan 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada, tapi batal karena khawatir dengan patroli Jepang itu pada awalnya. Lalu 17 Agustus itu di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 dibacakan proklamasi. Jadi yang awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada itu batal. Jadi diadakan di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada pukul 10 tuh. Dan untuk PPKI, tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan RI. Tuh. Dan ini ada berbagai macam, setelah Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya, itu tidak serta-merta penjajahan itu selesai. Ada aja yang mau menyerang Indonesia. Dan Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun NKRI. Dan yang pertama adalah ada perang, pasti ya. Jadi perang itu pada tanggal 14 Agustus 1945 kan Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dan selanjutnya ada peristiwa 10 November 1945. Itu adalah nama peristiwanya. Jadi tanggal 30 Oktober 1945, pimpinan tentara Inggris Malabi itu tewas di Surabaya. Inggris memberi
ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya, tetapi ditolak. 10 November 1945, rakyat Surabaya berperang mempertahankan Indonesia dan 6.000 orang telah gugur. Dan kita tahu ya, peristiwa 10 November itu sangat besar sekali, pasti semuanya tahu. Dan untuk selanjutnya, Perang Ambawa itu tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Jadi peristiwanya itu Letkol Isdiman itu gugur dalam Perang Ambarawa dan TKR sukses mengusir Inggris dari Ambarawa. Dan juga ada pertempuran Medan Area. Itu tanggal 13 Oktober 1945, Lencana Merah Putih Pemuda Indonesia itu diinjak-injak oleh tentara Nika, dan 1 Desember 1945 Sekutu memasang tulisan Fix Boundaries Medan Area, dan Laskar Medan Area itu berperang menolak aturan yang diterapkan oleh Sekutu itu. Dan juga ada peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 12 Oktober 1945, Sekutu datang ke Bandung. 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung, dan tentara Indonesia di Bandung mematuhi perintah Jakarta untuk meninggalkan Bandung. Sebelum ditinggalkan, kota Bandung itu dibumi hanguskan agar tidak dimanfaatkan oleh Sekutu. Dan Muhammad Toha, pejuang Republik, gugur dalam insiden ini. Dan untuk selanjutnya itu ada Perang Puputan Margarana. Itu Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT Negara Indonesia Timur. Dan pada tanggal 18 Desember 1946 mengadakan serangan ke Barak Nika di Tabanan. Dan pada tanggal 20 November 1945, dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai, dan Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah puputan yang berarti bertempur sampai habis-habisan. Dan I Gusti Ngurah Rai dan seluruh tentaranya itu gugur dalam pertempuran ini. Dan untuk selanjutnya adalah serangan umum 1 Maret 1949, dan dalam agresi militer 2, Belanda itu berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. Belanda itu ingin menunjukkan kekuatan TNI sudah habis pada dunia. Letkol Soeharto bekerja sama dengan Sultan HB9 menyusun rencana melakukan serangan umum. Serangan umum 1 Maret 1949 berhasil meningkatkan moral rakyat dan menunjukkan pada dunia bahwa TNI itu masih kuat. Oke, selanjutnya adalah diplomasi. Jadi ini ada berbagai macam perundingan ya. Jadi yang pertama ada perundingan Linggarjati 10 November 1946. Jadi antara perjanjian ini antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Jadi Indonesia itu diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota Haji Van Mook dan Lord Kilian dari Inggris bertindak sebagai mediator. Dan untuk isinya adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Dan yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Tuh. Dan tapi perjanjian ini itu berakhir dengan dilanggarnya perjanjian itu. Dan selanjutnya adalah Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu tanggal 4 Agustus 1947. Isinya itu yang pertama dibentuk PBB, dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda. Selanjutnya terdiri atas Belgia,
Australia, dan Amerika. Selanjutnya bertugas mengawasi penghentian tembak-menembak sesuai keputusan Dewan Keamanan PBB. Oke, selanjutnya adalah Perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948. Ini antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan ini itu dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN dan Committee of Good Officer for Indonesia yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan juga Belgia. Dan delegasi Indonesia ini dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL Abdul Qadir Widjoatmojo. Dan delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham. Dan untuk isinya itu yang pertama, Belanda itu hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda, dan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta. Oke, selanjutnya adalah Konferensi Asia di New Delhi tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Itu isinya yang pertama penghentian operasi militer dan gerilya, lalu pembebasan tahanan politik Indonesia dan Belanda oleh Belanda, lalu pemerintah RI kembali ke Yogyakarta dan akan diadakan perundingan secepatnya. Oke, selanjutnya adalah Perjanjian Roem-Royen itu tanggal 7 Mei 1949 antara Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan Belanda diwakili oleh Herman van Royen, dan yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Dan untuk isi perjanjiannya adalah yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, dan yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar, dan yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, dan yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya ada Perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, itu tanggal 23 Agustus 1949 antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dan konferensi meja bundar ini diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan perwakilan badan yang mengurusi sengketa antara Indonesia Belanda. Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KNB. Jadi delegasi yang hadir, yang pertama Indonesia terdiri dari DRS Muhammad Hatta, Muhammad Roem, dan Dr. Supomo. Dan untuk yang kedua itu BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Yang ketiga Belanda diwakili oleh Mr. van Marseven. Dan untuk yang keempat UNCI itu diwakili oleh Tritle. Dan untuk isi penjajiannya, Belanda itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Dan antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Dan kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa konvoi akan diserahkan kepada RIS. Dan tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan
TNI. Itu. Selanjutnya ada Perjanjian New York, itu 15 Agustus 1962, diprakasai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Irian Barat dari Belanda ke Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Dan dari Banker dari Amerika Serikat itu sebagai perantaranya. Dan isi perjanjiannya yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Badan Pemerintah PBB, dan selanjutnya akan diadakan penentuan pendapat rakyat Irian Barat. Dan selanjutnya ada juga Perjanjian Bangkok, itu tanggal 11 Agustus 1966. Untuk isi perjanjiannya, Indonesia itu menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Kuteacher Official. Dan terima kasih sudah menonton video ini. See you next time and bye-bye.